Sambil menunggu yang lain kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua di siang hari ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf, di mana sudah eh, sampai di bagian yang ke-19 ya, karena jumlah ayatnya di atas 200 ya, cukup banyak ayatnya. Maka kita sedikit demi sedikit kita mencoba untuk menyelesaikan, dan kita selingin juga soalnya dengan kajian Sirah Nabawiyah ya. Jadi memang tidak setiap minggu progresnya, tapi setiap 2 minggu sekali. Insya Allah kajian Sirah Nabawiyah yang kita lakukan bisa melengkapi pengetahuan, ilmu, dan eh, apa namanya ibroh ya yang kita peroleh dari kajian-kajian kita, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengamalkan atau mengimplementasikan dengan lebih baik lagi, dan semoga semuanya membawa keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita bersama Ustadz Umar Maka, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur surat Al-A'raf yang 2 minggu lalu sudah sampai di ayat 149, sehingga insya Allah kita akan menambah lagi ya di siang hari ini dengan ayat-ayat barunya. Silahkan tafadhol Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Aris, seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung. Ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian 19 dari surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya, maka surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-39 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu majelis salim al-marhamah yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengawali tadabbur kita siang hari ini, melanjutkan tadabbur Quran surah Al-A'raf bagian ke-19. Sama-sama saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung di majelis kajian tadabbur Quran kita siang hari ini, sama-sama kita mulakan dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah, Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah majelis kita ini. Mudah-mudahan saat ini jemaah yang dirahmati Allah ada malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada siapapun di antara kita yang telah bergabung di majelis ini, dan semoga majelis perkumpulan kita ini sedang ditinggi-tinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak menutup, kita tidak meninggalkan, kita tidak bubar dari kajian dan majelis ini kecuali Allah sudah bersihkan, Allah sudah gugurkan, Allah sudah hapuskan dosa-dosa setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh umat yang senantiasa sabar teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, sebelum kita lanjut seperti biasa kita akan membaca 1, 2 atau 3 ayat
dari surah dan ayat yang akan kita tadabburi. Alhamdulillah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ari, tadabbur Quran kita surah Al-A'raf, surah yang ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tadabburi sampai di ayat 149 dan ayat 149 jamaah rahmatullah ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, atau ayat sebelumnya yang kita bahas masih menjelaskan ibrah dari kisah Bani Israel yang Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf ini. Mari sama-sama kita baca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi jamaah rahmatullah yang saat ini sedang tidak memungkinkan untuk membaca Al-Quran, silahkan didengarkan baik-baik dan jangan berbicara. Semoga siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkannya mendapatkan rahmat Quran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang bisa bantu baca terjemah ayat 150 sampai dengan 155. Dan sebelum kita persilakan, saya mau tanya dulu ke Mbak Ari, apakah ketika saya menjelaskan video saya muncul di layar atau tidak muncul? Videonya muncul, Ustadz. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti sepertinya tetap kita perlihatkan ayatnya yang kita jelaskan, biar lebih mudah untuk teman-teman yang saat ini tidak memegang mushaf. Silakan Mbak Ari. Ya, baik. Ibu-ibu ada yang berkenan membantu membacakan terjemahan? Mbak Tesi atau Mbak Ike? Ayat 150 sampai 155. Betul sekali. Maaf, itu di jalan, Mbak Ari. Oh, baik. Kalau gitu saya baca ya Ustadz terjemahannya. Silakan Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 150 sampai 155. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Musa berdoa, "Ya Tuhanku,
ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak barakallahu fikum kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Al-A'raf atau sama-sama mendengarkan surah Al-A'raf yang barusan saja kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, siapapun yang mendengarkannya mendapatkan rahmat terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibacakan Quran, wa idza quri'al Quran, maka dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan janganlah berbicara, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai ayat 150 sampai dengan ayat 155, memetik ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-A'raf bagian ke-19 ini, sama-sama kita sedikit mengulangi pembahasan atau poin-poin penting yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita juga masih mengambil ibrah pelajaran dari kisah Bani Israel yang baru saja diselamatkan Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melihat di depan mata mereka bagaimana Allah membinasakan, bagaimana Allah menghancurkan tentara Fir'aun yang terkenal dengan kekuatannya, dengan banyaknya tentaranya. Wa fir'auna dzil autad. Lalu kemudian jemaah rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Nabi Musa pun datang menjumpai Rabbnya, menjumpai Tuhannya sebagaimana perjanjian tersebut. Lalu kemudian Allah mengabadikan jemaah rahmatullah di ayat sebelumnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah sampai pada perjumpaan perjanjian dengan Tuhannya, Nabi Musa memohon satu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diminta Nabi Musa? Nabi Musa sudah pernah mendengarkan nikmatnya, indahnya suara Tuhannya. Ya. Maka Nabi Musa menginginkan sesuatu yang lebih. Apa yang diinginkan Nabi Musa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah perintahkan Nabi Musa agar melihat kepada sebuah gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka Musa akan melihat Tuhannya. Namun yang terjadi, baru saja kemudian Allah bertajalli kepada gunung tersebut, ja'ala rabbahu dakka, maka gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Kemudian jemaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, Allah kemudian menurunkan Taurat kepada baginda Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana di dalam Taurat seperti Allah jelaskan di ayat sebelumnya, tafsila, ada penjelasan atas segala sesuatu, ada pelajaran, ada peringatan kepada Nabi Musa dan umat Nabi Musa alaihi salam. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, Allah juga menjelaskan di ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan ayat-ayatnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan ini menjadi peringatan penting bagi kita. Sa'asrifu an
ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ada orang, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, Allah jauhkan ayat-ayatnya darinya. Ada orang, Allah memang palingkan ayat-ayat itu dari mereka. Ya, mereka terhalang dari hidayah Allah, mereka terhalang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu mereka yang senantiasa menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah yang dirahmati Allah, Allah senantiasa menjaga, membersihkan dada kita dari sifat ujub, takabur yang menjadi sebab ternyata seperti yang Allah tegaskan di surah Al-A'raf di ayat yang sudah kita tadabburi sebelumnya, bahwa Allah memalingkan ayat-ayatnya dari orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah. Lalu kemudian di ayat 149 yang terakhir kita tadabburi, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sia-sia amal mereka dan mereka termasuk orang-orang yang paling merugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, beberapa poin-poin penting yang sudah kita jelaskan di tadabbur sebelumnya. Ibrah, belajar dari umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, yang Allah abadikan kisah mereka di dalam Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun urutan turunnya surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-39. Kita lanjut jamaah rahmatullah di ayat 150. Ya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih. Kita tahu jamaah rahmatullah, ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjanjian dan perjumpaan dengan kaumnya sehingga beliau harus meninggalkan kaumnya. Berapa lama? 30 hari. Lalu kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjumpaan, perjanjian dan perjumpaan dengan Tuhannya, Nabi Musa mengamanahkan Bani Israel kepada abangnya, kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah rahmatullah, ketika Nabi Musa alaihissalam dalam perjanjian dan perjumpaan Tuhannya selama 40 hari tadi yang sudah kita jelaskan, Allahu Akbar, di saat itulah ketika Nabi Musa sedang tidak berada di tengah-tengah kaumnya, ada seorang Bani Israel yang bernama Samiri, wa adhallahumus Samiri, yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada seorang kaum Nabi Musa yang bernama Samiri yang menjadikan momen kesempatan tidak adanya Nabi Musa alaihi salam di tengah-tengah Bani Israel untuk menyesatkan Bani Israel. Apa yang dilakukan orang yang bernama Samiri, yang diabadikan juga namanya keburukannya di dalam Al-Quran, dia kemudian membuat patung anak sapi. Lalu dia berkata kepada Bani Israel, "Hadza ilahu Musa fanasi." Wahai Bani Israel, sesungguhnya patung anak sapi ini adalah Tuhannya Nabi Musa, tetapi Nabi Musa itu kemudian lupa akan Tuhannya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Apakah mereka tergoda? Ya. Bani Israel kemudian menyembah patung anak sapi itu selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Padahal Nabi Musa sudah mewanti-wanti mereka. Padahal Nabi Musa sudah mengingatkan mereka. Terlebih ada Nabi Harun alaihissalam. Ada Nabi Harun yang diamanahkan Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel. Akan tetapi peringatan Nabi Harun, nasihat Nabi Harun tidak diindahkan oleh Bani Israel. Mereka tetap menyembah patung anak sapi tersebut. Ada beberapa ibrah yang kita sempat sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait hal ini jamaah rahmatullah Allah. Salah satu hal yang membuat Bani Israel itu mudah sekali tergoda, ya, mudah sekali tergoda. Diajak menyembah patung anak sapi, lalu kemudian tiba-tiba mereka segera menyembah patung anak sapi tersebut. Padahal begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah diperlihatkan di depan mata Bani Israel. Ingat bagaimana tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular, tangannya Nabi Musa mengeluarkan cahaya putih, kemudian tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, lalu kemudian Allah selamatkan mereka melalui lautan dan mereka melihat di depan mata mereka Fir'aun dan jutaan tentaranya itu dibinasakan, ditenggelamkan Allah. Kok bisa dengan mudah Bani Israel ini
tergoda menyembah patung anak sapi. Salah satu sebabnya dijelaskan ulama zaman Allah adalah lamanya Bani Israel bergaul dengan orang-orang Mesir yang menyembah berhala. Allahu Akbar. Benar apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu agamanya tergantung siapa yang menjadi temannya, siapa yang menjadi sahabatnya. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang menjadi sahabat dan temannya. Jamaah yang dirahmati Allah, Bani Israel seperti kita tahu sudah terbiasa dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Mereka melihat bagaimana mereka menyembah patung anak sapi, bagaimana mereka melihat Bani Israel melihat mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyembah matahari. Hal ini ternyata berdampak kepada Bani Israel. Salah satu buktinya adalah dijelaskan di ayat sebelumnya, jamaah rahmatullah Allah, baru saja mereka selamat dari kejaran Firaun, ya, baru saja mereka selamat dari kejaran Firaun, tiba-tiba mereka melihat sebuah kaum yang menyembah patung anak sapi atau menyembah berhala, yaqufuna ala asnamin lahum. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami Tuhan sesembahan seperti sesembahan mereka. Ini yang membuat Nabi Musa kemudian murka. Nah, singkat cerita jamaah dirahmati Allah, bahwa ketidakadaan Nabi Musa di tengah Bani Israel karena melakukan perjanjian perjumpaan dengan Tuhannya selama 40 hari, ya tadinya 30 hari kemudian disempurnakan 10 menjadi 40 hari. Inilah yang menjadi kesempatan bagi seorang Samiri menyesatkan Bani Israel, padahal Nabi Harun ada di tengah-tengah mereka. Apa penyesatan dilakukan Samiri? Mengajak mereka menyembah patung anak sapi, dan ternyata jamaah dirahmati Allah, itu betul-betul dilakukan oleh Bani Israel. Maka Allah sampaikan kepada Musa, Musa, cepatlah engkau kembali kepada kaum, karena mereka baru saja disesatkan oleh seorang yang bernama Samiri, dan saat ini umatmu sedang menyembah berhala, menyembah patung anak sapi. Maka di ayat ini, ayat 150, Allah menggambarkan seperti apa kondisi Musa alaihi salam ketika beliau balik kepada kaumnya. Walamma raja'a Musa ila qaumi, dan tak kala Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana asifa, dalam kondisi Musa itu amat sangat marah dan bersedih. Qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di, sambil berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kalian lakukan sepeninggalanku. Ya, bagaimana waktu yang amat sangat singkat, zaman terbentuk hanya 40 hari, ternyata mereka sudah menyembah patung anak sapi. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian hendak mempercepat apa yang dijanjikan Tuhan kepada kalian, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun kemudian melemparkan alwah. Alwah itu adalah lembaran-lembaran Taurat yang Allah turunkan pada perjanjian 40 hari itu. Allah turunkan Taurat yang di dalamnya nasihat, pelajaran, penjelasan atas segala sesuatu, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Musa mengambil kepala saudaranya, memegang kepala saudaranya itu Nabi Harun sambil menariknya kepadanya, sampai membuat Nabi Harun berkata, ya bena umma, wahai anak ibuku, innal qaum istad'afuni, sesungguhnya kaum itu telah melemahkanku dan hampir saja membunuhku. Fala tusmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin, maka janganlah engkau wahai saudaraku jadikan musuh-musuh bersuka cita terhadapku, dan janganlah jadikan aku bersama orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, di ayat 150 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, ibran, hikmah tadabbur yang bisa kita petik. Yang pertama, tidak boleh membiarkan kesyirikan. Ya. Coba perhatikan bagaimana marahnya Nabi Musa di sini. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa. Perlu kita ketahui bahwa marahnya Nabi Musa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan karena dirinya, bukan untuk dirinya. Tapi marahnya Musa adalah untuk Rabbnya, untuk Tuhannya. Marahnya Musa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatnya, ketika kaumnya menjadikan patung anak sapi itu sesembahan berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita jemaah dirahmati Allah bahwa kesyirikan itu tidak boleh dianggap remeh. Kesyirikan itu adalah dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah,
maka akan sia amal-amal mereka. Coba lihat kerugiannya, ditambah bahwa orang yang mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Marahnya Nabi Musa itu karena umatnya tergelincir kepada dosa yang amat sangat dibenci oleh Allah, yaitu kesyirikan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa tidak boleh mendiamkan kesyirikan yang ada di sekitar kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubahnya. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau dengan lisannya pun dia tidak bisa, maka hendaklah dia mengingkari perbuatan tersebut dengan hatinya, dan itu adalah selemah iman. Yang kedua, jemaah Allah, ibrah hikmah tadabbur dari ayat 150 ini. Mari belajar dari kelembutan Nabi Harun alaihissalam. Allahu akbar. Nabi Harun itu, ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku tafsir, Nabi Harun itu adalah abangnya Nabi Musa. Jadi bukan adiknya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam karena tidak mengendalikan diri, saking marahnya Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah berhala, padahal baru saja Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa itu menarik janggutnya. Di ayat lain disebutkan menarik janggut saudaranya, menarik kepala saudaranya ke arahnya, itu Nabi Harun alaihissalam. Padahal Nabi Harun ini jauh lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa kana Harun akbar min Musa salawatullahi wasallam alaihi bi thalasi sinin. Nabi Harun itu lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam 3 tahun. Jadi beliau itu adalah abangnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa yang marah, menarik janggutnya, menarik kepalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kisah yang Allah abadikan di dalam Quran kecuali penuh dengan ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang mentadabburi, merenungi kisah-kisah tersebut. Nabi Harun mengajarkan kepada kita bagaimana kelembutannya, adabnya menghadapi saudaranya Musa yang saat itu sedang marah. Allahu Akbar. Biasanya kita kalau abang kita, saudara kita marah, kita juga balas dengan kemarahan sehingga pecahlah. Kemudian pertikaian, perselisihan di antara kita dengan saudara kita. Bahkan tidak sedikit jemaah Allah yang tadinya ukhuwahnya baik, lalu kemudian karena salah menyikapi saudaranya ketika emosi, ketika marah, akhirnya putus silaturahim. Nabi Harun mengajarkan kita pelajaran besar. Bagaimana menghadapi orang yang sedang marah, bagaimana sikap kita ketika saudara seiman kita. Ingat, saudara seiman kita itu sedang dalam kondisi emosi. Jangan dihadapi juga dengan emosi. Dihadapi dengan kelembutan. Seperti Nabi Harun, ketika Nabi Musa marah, menarik janggut dan kepalanya kepadanya, beliau dengan lembut mengatakan, qala ibna ummah, wahai anak ibuku, innal qauma, sesungguhnya kaum kita melemahkanku, wa kadu yaqtulunani, bahkan mereka hampir saja membunuhku. Fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu ajmain, tidak boleh terburu-buru menyalahkan saudara kita. Ini ibrah dari ayat ke-150 ini, pelajaran ketiga. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tergesa-gesa, ya, menyalahkan saudara kita sebelum kita tahu betul sebab, ya, atau kejadiannya, sehingga kita bisa berlaku adil terhadap saudara kita. Ya, Nabi Musa diingatkan oleh Nabi Harun alaihissalam bahwa dia sudah memberi nasihat. Nabi Harun bukan membiarkan Nabi Musa ini, jemaah dirahmati Allah, saking marahnya menarik janggut dan kepala adiknya. Lalu kemudian Nabi Harun menjelaskan kepada saudaranya, kepada adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, disebutkan jemaah dirahmati Allah bahwa Bani Israel itu lebih suka kepada Nabi Harun dibanding Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab, tapi seperti itu yang disebutkan di dalam buku-buku tafsir. Wa ahabba ila Bani Israel min Musa. Salah satu sebabnya li'annahu kana linul ghadab. Karena Nabi Harun itu lebih lembut daripada Nabi Musa, sementara Nabi Musa itu lebih cepat emosi. Ini sebabnya kenapa kemudian itu pula yang menjadi
sebab kenapa Bani Israel ketika tidak ada Nabi Musa, mereka berani menjadikan patung anak sapi itu sebagai berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Musa alaihi salam. Ini ibrah ketiga zaman dalam Allah dari ayat 150. Hikmah tadabbur dari ayat 150 ini ayat ini mengajarkan kepada kita jangan terburu-buru menyalahkan saudara kita sebelum kita mengetahui sebab dari suatu kejadian agar kita kemudian tidak salah atau tidak berlaku adil kepada saudara kita. Kemudian di ayat berikutnya ayat 150 qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamar rahimin. Allahu akbar. Setelah Nabi Musa alaihissalam mengetahui kebenaran yang sebenarnya bahwa Nabi Harun bukan tidak mengingatkan mereka, Nabi Harun sudah ingatkan mereka. Nabi Harun sudah melarang mereka untuk menyembah patung anak sapi. Nabi Harun sudah mengingatkan mereka agar tidak mengikuti seruan ajakan Samiri yang hendak menyesatkan mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan Nabi Harun alaihissalam, bahkan hendak membunuh Nabi Harun kalau Nabi Harun tetap melarang mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allahu Akbar, kesalahan bukan kesalahan Nabi Musa, yang menyembah patung anak sapi itu adalah kaumnya, tetapi Nabi Musa alaihissalam segera memohon ampun kepada Allah. Qala rabbi ghfirli, wahai Tuhanku. Musa berdoa, ya Tuhanku, rabbi ghfirli, ampuni aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah adab yang begitu tinggi dari seorang Nabi Musa alaihissalam. Allah ajarkan kita di ayat ini, jemaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmatullah, bagaimana sifat tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya yang melakukan kesalahan, beliau yang memohon ampun. Ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita di tengah keluarga kita, memperhatikan anak-anak kita. Jangan-jangan memang anak kita ini jauh dari agama Allah, itu disebabkan oleh kesalahan kita. Walau Nabi Musa jemaah rahmatullah tidak ada salahnya di sini. Bahkan beliau itu datang melakukan perjumpaan, meninggal kaumnya bukan karena beliau lagi sedang healing, meninggalkan kaumnya bukan karena beliau sedang jalan-jalan, tapi sedang melakukan perjanjian, perjumpaan dengan Tuhannya selama 30 hari, lalu kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Di saat itulah kaumnya dikincirkan oleh Samiri, menyembah patung anak sapi. Namun tetapi Masya Allah, Allah abadikan istighfar Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi Musa, adab Nabi Musa yang begitu tinggi. Qala rabbi ghfirli, Musa berdoa, wahai Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku, wa li akhi, dan juga dosa saudaraku, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan Rabb yang maha penyayang. Jangan terlalu ikhwatal iman radhiyallahu ankum jemaah, sebagaimana ayat sebelumnya, ayat ini juga Masya Allah ada beberapa pelajaran hikmah tadabbur yang bisa kita petik. Yang pertama, para nabi itu mengajarkan kepada kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ini dicatat baik-baik. Salah satu pelajaran besar yang diajarkan Nabi Musa dan para nabi yang Allah utus adalah agar kita senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati, istighfar itu bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan, tapi istighfar itu diperbanyak baik kita kemudian baru saja melakukan kebaikan atau kita melakukan kesalahan. Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan kesalahan, tetapi beliau mengajarkan kita bagaimana memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau seorang yang maksum? Alam nashrah laka sadrak, dalam Quran surah Asy-Syarah atau Quran surah Al-Insyirah, Allah mengabadikan di dalam Quran ini bagaimana Allah telah melapangkan dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampunkan semua dosa-dosanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana beliau memperbanyak istighfar dalam setiap hari yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni la astaghfiru rabbi, sesungguhnya aku ini memohon ampun, beristighfar kepada Allah setiap hari minimal
Jamaah dirahmati Allah. Berapa kali minimal? 100 kali. Nabi beristighfar setiap hari, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampunkan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan ayat ini menjadi muhasabah, pengingat, tadzkirah bagi saya, tadzkirah bagi kita semuanya, agar kita senantiasa meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani para nabi yang yang senantiasa memperbanyak istighfar, tak hanya setelah melakukan kesalahan, tetapi setiap saat, bahkan ketika umatnya, kaumnya yang melakukan kesalahan, Nabi Musa yang kemudian memohon ampun kepada Allah, dan untuk dirinya dan untuk saudaranya. Dan bukan cuma Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Dalam Quran surah Al-A'raf, jemaah rahmat Allah yang sudah pernah kita tadabburi juga, ayat 23, bagaimana Allah mengabadikan istighfar dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah bersama ibunda Hawa, maka kemudian mereka segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mereka diabadikan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala, mereka berdua berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah menzalimi diri kami, wa in taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, ya, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Pelajaran kedua dari ayat 151 ini, jemaah rahmatullah Allah, Nabi Musa, Allahu Akbar, mengajarkan kepada kita untuk tidak egois dalam berdoa. Ya, jangan cuma mendoakan diri sendiri, tapi juga doakan saudara-saudara kita. Dan inilah adab yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita itu ketika berdoa tidak hanya fokus mendoakan diri kita, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan doa-doa dalam Quran yang Allah abadikan, coba perhatikan, Rabbana atina, itu kan bentuknya jamak untuk banyak orang, bukan untuk sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi Musa di ayat ini, ayat 151, ketika memohon ampun, beliau tidak hanya memohonkan ampun untuk dirinya, tapi juga memohonkan ampun untuk saudaranya. Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita, kalau berdoa itu jangan egois. Jangan hanya berdoa untuk diri kita, tapi juga doakan saudara-saudara kita. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Quran surah Nuh ayat 28, Rabbi ghafirli. Ini salah satu doa yang dianjurkan ulama untuk kita baca. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, wali walidai, dan dosa kedua orang tua saya, waliman dakhala baiti, dan siapapun yang masuk ke rumahku, mu'minan walil, beriman, walil mu'minina wal mu'minat, sebagaimana ampunkanlah dosa seluruh orang-orang beriman, baik itu orang-orang yang beriman laki-laki maupun yang beriman perempuan. Sebelum lanjut tadabbur ketiga dari ayat 151 ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, ya, barang siapa yang mendoakan saudaranya kebaikan tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Allahu Akbar. Jadi ketika Mbak Ari doakan teman, kerabat, sahabat, keluarga tanpa sepengetahuannya, fi dhahril ghaib, mendoakan kebaikan kepada Allah, maka saat itu ada malaikat Allah mendoakan untuknya kebaikan seperti kebaikan yang didoakan untuk saudaranya. Mudah-mudahan setelah ini menjadi penguat, menjadi sebab Allah senantiasa istiqomahkan kita ketika berdoa, tak hanya mendoakan diri kita jamaah dirahmati Allah, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita saat ini, yang salah satu atau di antara saudara kita yang perlu kita perbanyak untuk doakan adalah saudara kita ada di Palestina, saudara kita yang ada di Gaza, yang semoga Allah segerakan kemenangan bagi saudara kita di bumi Syam, saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza, saudara kita di Al-Aqsa, dan semoga Allah mampukan kita salat di Masjidil Aqsa sebelum Allah wafatkan, sebelum Allah matikan kita. Tadabbur ketiga atau pelajaran ketiga dari ayat 151 ini, jemaah dirahmati Allah, wa adkhilna fi rahmatik. Allahu Akbar. Rahmat Allah adalah tempat bergantung terbaik. Bahkan seorang nabi sekalipun yang paling diminta seorang nabi adalah wa adkhilna fi rahmatik, agar Allah memasukkan Nabi Musa ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di doa Nabi Adam alaihissalam di ayat 23 yang kita sudah bacakan,
Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, wa illan taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, tidak ada orang di antara kita yang masuk surga karena amal-amalnya. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk Anda wahai Rasulullah? Kata Nabi, qala na'am, akan tetapi Allah telah mencurahkan rahmat-Nya kepadaku. Apa yang membuat kita masuk surga? Yang membuat kita masuk surga adalah ketika Allah telah merahmati kita. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, kita tidak menutup majlis tadabbur Quran kita pagi siang hari ini kecuali Allah sudah turunkan rahmat-Nya kepada setiap di antara kita. Dan salah satu tanda, salah satu ciri turunnya rahmat Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah dekatkan hamba tersebut dengan Quran. Coba baca Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Zat yang Maha Rahmat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah satu tanda bukti Allah merahmati, menyayangi, mengasihi hambanya adalah Allamal Quran, ketika Allah mengajarkan Quran kepada hambanya. Dan salah satu rahmat terbesar Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, turunnya Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ayat 152 jemaah rahmatullah. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, ia akan mendapatkan kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muttarin, demikianlah kata Allah, kami beri balasan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum. Jemaah seperti yang sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya, ayat 150, bahwa umat Nabi Musa itu sepeninggal Nabi Musa, atau ketika Nabi Musa melakukan perjanjian dan perjumpaan dengan Tuhannya, di antara Bani Israel itu, di antara Bani Israel itu ada yang kemudian menjadikan patung anak sapi berhala sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat ini Allah menegaskan, siapapun yang menyembah patung anak sapi, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan ditimpa kemurkaan dari Tuhannya. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan ini mohon diperhatikan. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menyembah selain Allah, bukan hanya akan mendapatkan murka yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kesyirikan itu, menyembah selain Allah, menjadi sebab orang itu akan dihinakan Allah di dunia ini. Rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 152 ini. Yang pertama adalah syirik itu menjadi sebab turunnya murka dan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, jadi bukan cuma di akhirat orang yang melakukan kesyirikan itu dihinakan Allah sehina-hinanya. Coba perhatikan di ayat ini, wa dhillatun fil hayatid dunya. Ya. Kesyirikan itu menjadi sebab orang itu dimurkai oleh Allah di dunia, bahkan wa dhillatun fil hayatid dunya, dihinakan Allah di dunia ini sehina-hinanya. Itu baru di dunia, sebelum kelak di akhirat. Lalu bagaimana dengan kaum Nabi Musa alaihissalam yang menyembah patung anak sapi? Seperti apa murkahnya Allah kepada mereka? Allahu Akbar. Ya. Apa hukuman Allah kepada Bani Israel yang menjadikan patung anak sapi itu sesembahan selain Allah, padahal sudah diingatkan oleh Nabi Harun. Nabi Musa sebelumnya juga sudah mengingatkan mereka agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian jemaah rahmatullah, Allah timpakan, Allah berikan hukuman kepada Bani Israel sebagai bentuk taubatnya mereka. Jadi Allah perintahkan mereka bertobat, tapi cara taubatnya mereka seperti apa taubatnya? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 54.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel yang baru saja menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa tidak berada di tengah-tengah mereka. Ya qaumi innakum zalantum anfusakum. Wahai kaumku, kalian sungguh telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi itu sebagai patung anak sapi itu sebagai sembahan kalian, sebagai berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila barikum. Tobatlah kalian, kata Nabi Musa kepada Tuhan kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Tobatlah kalian. Seperti apa tobatnya? Faqatulu anfusakum. Nah, cara tobatnya mereka jemaah Allah, maka bersyukur, masya Allah, bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad ini ketika melakukan tergelincir dalam kesyirikan, maka yang dibutuhkan hanya segera bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan itu, tidak mengulangi perbuatan itu lagi, perbuatan tersebut. Sementara umat Nabi Musa seperti apa tobatnya? Cara tobat mereka sebagai hukuman mereka menyembah patung anak sapi, hukumannya adalah faqatulu anfusakum. Mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Dan itu adalah cara taubat yang Allah tetapkan untuk Bani Israel. Masya Allah. Cara taubat mereka adalah membunuh diri mereka. Walau kemudian ulama menjelaskan beberapa penjelasan terkait cara seperti apa cara membunuh, cara dibunuhnya, apakah mereka bunuh diri atau kemudian ada cara lain. Jadi beberapa referensi di buku-buku tafsir disebutkan, dijelaskan jamaah Allah bahwa cara tobatnya mereka adalah dengan membunuh diri mereka, dan caranya adalah yang tidak menyembah patung anak sapi membunuhi Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu cara tobat mereka. Ini. Mereka akan diterima penyesalannya telah menyembah patung anak sapi ketika mereka bertobat, tapi syaratnya tobat mereka adalah mereka harus tutup. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Itu syarat agar taubat mereka diterima oleh Allah yang Maha Penerima taubat, Maha Penerima ampunan, yang Maha luas rahmat dan ampunannya. Maka kemudian jemaah dirahmati Allah, yang tidak menyembah patung anak sapi membunuhi Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Karena memang itu syarat yang itu syarat yang Allah syaratkan kepada Bani Israel saat itu supaya taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Apa peringatan yang bisa diambil dari sini? Jamaah dirahmati Allah, menunjukkan betapa kesyirikan itu amat sangat dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keturunan kita dari menyembah berhala. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, selain Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada kami keturunan yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa agar Nabi Ibrahim dan keturunannya senantiasa dimampukan menegakkan mendirikan salat. Salah satu doa yang Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini perlu untuk kita ingat-ingat dan jadikan sebagai pelajaran bagi kita, adalah doa Nabi Ibrahim agar dirinya, keturunannya, anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku ya Allah wa baniya dan keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah doa-doa kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya Allah jaga kita, Allah jaga keturunan kita dari menyembah berhala, Allah jauhkan kita dari kesyirikan, baik yang kita sadari melakukan kesyirikan tersebut atau kemudian kita tergelincir melakukan kesyirikan tersebut tanpa kita sadari. Pelajaran kedua sebelum lanjut ayat 153 jemaah dirahmati Allah. Ya, salah satu dosa besar ya. Wa kadzalika najzil muftarin,
yang amat sangat dibenci oleh Allah adalah, selain kesyirikan di atas, adalah mengada-ngadakan kebohongan atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan di sini bahwa orang yang mengada-ngadakan kebohongan akan mendapatkan hukuman setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ayat 53, walladzina amilus sayyi'at thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara tobatnya Bani Israel di ayat 152, bahwa Allah menerima tobat mereka setelah kemurkaan Allah kepada mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan menyembah patung anak sapi, dan syarat tobat mereka adalah membunuh diri mereka. Caranya adalah yang tidak menyembah patung anak sapi membunuh yang menyembah patung anak sapi. Maka di ayat 153 Allahu Akbar, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana rahmat Allah, ampunan Allah yang begitu luas. Walladzina amilus sayyi'at, orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Bukan cuma satu kejahatan. Sayyi'at, melakukan banyak kejahatan. Tsumma tabu. Lalu setelah mereka melakukan banyak kejahatan, mereka segera bertobat kepada Allah. Wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan yang begitu banyak, lalu mereka segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amanu, dan setelah mereka bertobat, mereka memperbaiki iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya ya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman. Coba perhatikan. Sesudah taubat yang disertai dengan iman adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga memberikan kita banyak pelajaran, hikmah dan tadabbur. Di antaranya harapan pengampunan Allah itu senantiasa terbuka sebesar sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ini pelajaran pertama jemaah Allah. Harapan pengampunan Allah itu senantiasa terbuka sebesar ya, seluas apapun dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Dalam sebuah hadis qudsi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, baginda Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari Tuhannya, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, in balagat dhunubuka ananas sama. Allahu Akbar. Seandainya banyaknya dosamu itu memenuhi langit Allah. Kata Allah, dan ini janji Allah Tuhan kita, Allah akan datangkan ampunan yang jauh lebih luas. Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi bumi Allah yang terhampar luas ini, ketahuilah, kata Allah, janji Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Nabi dari Tuhannya, ampunan Allah selama kita tidak menyekutukan Allah, selama kita tidak melakukan kesyirikan, ampunan Allah itu jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Kita masih ingat bagaimana Nabi SAW menceritakan satu kisah kepada sahabat-sahabatnya tentang seorang laki-laki Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang, lalu ingin taubat. Setelah itu datang kepada seorang ahli ibadah, lalu bertanya, apakah orang seperti saya yang sudah membunuh 99 ini kira-kira taubatnya masih diampuni tidak? Lalu dikatakan kepadanya, tidak mungkin diampuni kalau sudah membunuh 99. Akhirnya orang itu juga dibunuh oleh orang Bani Israel ini, sampai genaplah dosanya itu, genaplah orang yang dibunuh itu 100. Sampai datang kepada seorang ahli ilmu, seorang alim, dia bertanya, apakah orang seperti saya yang sudah membunuh 100 orang ini masih ada ampunannya? Lalu dikatakan, ya ada, terbuka ampunan Allah yang maha luas selama engkau tinggalkan tempat kampung negeri yang merusak. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan kampungnya,
Di tengah jalan ajal kematian itu datang, malaikat pencatat kebaikan keburukan sampai berdebat apakah ini jatah malaikat pencatat kebaikan atau keburukan. Sampai Allah turunkan malaikat untuk memberikan keputusan Allah. Kalau jarak tempat hijrahnya lebih dekat, maka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat ampunan Allah. Tapi kalau kemudian lebih dekat kepada tempat negerinya yang merusaknya, maka sebaliknya. Allah ternyata jemaah Allah lebih dekat kepada tempat hijrahnya maka mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari ayat 153 ini jemaah Allah, ikhwataliman azanallahu ayyakum ajmain. Taubat itu tidak cukup di lisan saja. Ini perlu kita ingat baik-baik. Taubat itu bukan hanya cukup di lisan, saya taubat dah melakukan perbuatan ini sudah jerah. Taubat itu harus disertai dengan iman dan amal saleh. Ya, kalau di ayat ini tidak disebutkan amal solehnya, tetapi kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah, taubat, iman, amal soleh adalah sesuatu yang tidak terlepas. Artinya bahwa taubat itu tidak cukup hanya penyesalan, tapi dia juga harus dibarengi, dilandaskan karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah itu memperbanyak amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dalam Quran surah Maryam ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertobat. Allah akbar, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Wa amana, dan setelah mereka bertobat mereka memperbaiki iman mereka, menjaga iman mereka. Tidak cukup sampai di situ, Allah katakan wa amila amalan salihah. Setelah taubat, setelah beriman, mereka memperbanyak amal saleh. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Kemudian dalam di ayat yang lain, Quran surah Al-Furqan ayat 70, Allah juga mengingatkan hal yang sama. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertobat, satu, wa aman. Setelah itu mereka beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa amila amalan salihah. Allah akbar. Kalau di ayat 153 ini disebutkan bahwa yang bertobat dan beriman akan dia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Maryam ayat 60, mereka yang bertobat, beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Sementara di surah Al-Furqan ini jemaah perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali orang-orang yang beriman, wa amana, yang bertobat kemudian beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan amal saleh, apa yang Allah janjikan? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Bukan cuma ampunan, bukan cuma surga dijanjikan Allah bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh jemaah yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi juga yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan sebelum mereka tobat itu dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Dahsyatnya taubat, dahsyatnya beriman, dahsyatnya setelah itu memperbanyak amal saleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 154, kita lanjut jemaah teman-teman sebelum ayat terakhir. Walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah. Sesudah amarah Musa menjadi redah, lalu diambilnya kembali Taurat, luh ya. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Di mana di dalam Taurat yang dilemparkan Nabi Musa ketika beliau marah, murka mendapati kaumnya benar-benar menyembah patung anak sapi selain Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau sudah redah emosinya, beliau kembali mengambil Taurat tersebut, lembaran-lembaran Taurat tersebut yang di dalamnya jamaah dirahmati Allah, tulisannya terdapat di dalam tulisannya wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah, ada petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Allahu akbar.
Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, ada beberapa ibrah yang bisa kita petik, hikmah mutiara tadabbur yang bisa kita petik di ayat 154 ini. Satu, amarah itu membuat seseorang hilang kendali. Ya. Akan tetapi adanya ilmu akan menjadikan kita mampu mengendalikan diri ketika emosi. Belajar dari Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, ketika beliau marah, beliau lemparkan Taurat, lembaran-lembaran Taurat yang di dalamnya ada petunjuk. Namun ketika kemudian sudah reda, ya dia kembali mengambil lembaran-lembaran yang sudah dilemparkannya tersebut. Kalau seorang nabi saja, jemaah ketika marah bisa melakukan itu, bagaimana dengan kita yang bukan nabi, manusia biasa yang banyak dosa ini? Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan siapapun yang hadir di tadabbur Quran kita siang hari ini, jangan mengambil keputusan ketika marah. Ya. Khususnya terkait rumah tangga kita. Jangan mengambil keputusan besar. Apalagi terkait perceraian, jamaah dan mutawaf. Di Quran itu tidak ada surah nikah. Tidak ada surah namanya surah an-nikah. Tapi dalam Quran ada surah namanya surah At-Talaq. Di dalamnya Allah jelaskan kepada kita tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh orang-orang beriman, orang-orang yang berakal sebelum dia mengambil keputusan. Ya. Termasuk jamaah rahmatullah, ya, mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Jangan ambil keputusan-keputusan besar tersebut sementara kita dalam keadaan sedang dikendalikan oleh syaitan, sedang dikendalikan oleh emosi dan amarah kita. Yang kedua, jemaah rahmatullah, pelajaran kedua dari ayat 154 ini, hudaw wa rahmah. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada rahmat. Tapi bukan bagi semua Bani Israel. Tapi bagi siapa? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ya. Di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada rahmat Allah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dan seperti itulah Quran, jamaah rahmat Allah. Quran yang kita tadabburi hari ini, Quran yang alhamdulillah Allah mampukan kita untuk senantiasa dekat dengannya, akan menjadi petunjuk bagi kita, akan menjadi nasihat bagi kita, akan menjadi tazkirah, peringatan bagi kita, akan menjadi ibrah, pelajaran, mau'izah bagi kita kalau kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah 20, Quran surah Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Quran ini tidak Allah turunkan supaya mempersulit, menyengsarakan hidup kita. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Kecuali ya, Quran ini adalah peringatan. Jadi Quran itu tidak diturunkan Allah membuat kita sulit, sengsara, tidak. Ya. Akan tetapi dia adalah peringatan. Bagi siapa? Liman yakhsha. Bagi siapapun yang tunduk, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah Allah, sebelum kita masuk ke ayat terakhir, sebagaimana Quran, Taurat juga dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir terkait ayat 154 ini, di dalam Taurat, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ada banyak penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya ketika kita mentadabburi ayat berikutnya. Bahwa ternyata dalam Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa kita dapatkan di buku-buku sirah ada banyak rahib-rahib yang melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang Yahudi di Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah, lalu kemudian beberapa orang di antara mereka memperhatikan Nabi beberapa hari,
Lalu mereka pulang melapor kepada pembesar-pembesar Yahudi ketika ditanya, apakah Muhammad yang betul-betul disebutkan ciri-ciri, tanda-tanda, sifat-sifatnya dalam Taurat yang diturunkan kepada kita? Apa jawaban orang yang diutus untuk memperhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gerak-geriknya? Qala huwahu. Ya, dia orangnya. Sayangnya kesombongan orang-orang Yahudi yang kemudian membuat mereka tidak beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya jemaah teman-teman, bukan hanya sifat-sifat Nabi Muhammad, tapi juga ya di dalam Taurat itu disebutkan sifat-sifat ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Musa beliau menukil bagaimana riwayat bagaimana Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Tuhannya, qala ini ada umat khair umat, sebaik-baik umat yang pernah engkau keluarkan di atas muka bumi ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan umat terbaik tersebut yang amar ma'ruf nahi munkar tersebut adalah umatku. Lalu Allah berkata, qal tilka ummatu Muhammad. Wahai Musa, sifat ciri-ciri yang kau dapatkan di Taurat itu bukan umatmu, tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni ajidu fil alwa, ya Allah, aku juga mendapati di Taurat ada umat paling terakhir, tapi mereka paling terakhir diciptakan, tapi mereka orang yang umat yang paling pertama masuk surga. Rabbi ij'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Kemudian Allah lagi berkata, qal tilka ummatu Muhammad, wahai Nabi Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, ada banyak sifat-sifat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang setiap Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, jadikan ciri-ciri ini untuk umatku. Lalu kemudian Allah berkata, itu adalah ciri umat Nabi Muhammad. Terakhir beliau mengatakan, ya Rabb, ya, inni ajidu fil alwa, aku mendapati dalam alwah ada umat yang kalau mereka berniat melakukan kebaikan, itu sudah dicatat satu kebaikan sempurna, satu pahala sempurna. Dan kalau mereka melakukannya, mereka mendapatkan 10 pahala yang dilipat gandakan di sisi sampai 700 kali lipat. Ya Allah, Rabbi ij'alhum ummati, jadikan itu umatku. Lalu Allah berkata, qal tilka ummatu Muhammad, wahai Musa, umat yang kau sebutkan ciri-cirinya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum lanjut ayat berikutnya, mari sama-sama kita baca sebagai bentuk syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sudah dinubuatkan, sudah diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW itu Taurat dan Injil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Terakhir ayat 155, dan ini insyaallah akan kita jelaskan detail nanti di pertemuan berikutnya. Setelah kemudian Allah menerima taubat umat Nabi Musa yang tergelincir dalam kesyirikan menyembah patung anak sapi, Allah perintahkan Nabi Musa membawa 70 orang kaumnya, ya, untuk memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 orang ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman Allahu iyyakum ajmain, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suddi, 70 orang yang dipilih Nabi Musa ini adalah 70 orang terbaik Bani Israel, ya, orang yang paling soleh dari Bani Israel. Ya, jadi 70 orang ini adalah 70 orang terbaik Bani Israel dipilih Nabi Musa. Untuk apa dipilih Nabi Musa? Untuk perjumpaan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar 70 orang ini bersama Nabi Musa alaihissalam mewakili Bani Israel memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Apakah kemudian 70 orang ini kemudian segera memohon ampun, atau jangan-jangan seperti yang Allah ceritakan dalam Quran, bagaimana bebalnya sifat Bani Israel, bagaimana mereka tidak berhenti melakukan pengingkaran. Kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya, bagaimana 70 orang yang bersama Nabi Musa yang dibawa oleh Nabi Musa untuk memohon ampun kepada Allah atas maksiat, dosa, kesyirikan, kemurkaan, maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah yang dilakukan oleh Bani Israel ketika Nabi Musa tidak berada di tengah-tengah mereka. Sampai di sini mudah-mudahan insyaallah jamaah rahmatullah ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain beberapa
ayat yang sudah kita tadabburi ini memberikan kita pelajaran penting tentang rahmat Allah yang begitu luas, tentang bahwa tidak adanya nabi, tidak adanya ulama di tengah umat menjadi kesempatan bagi setan-setan manusia menjauhkan, menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah dirahmati Allah, majelis ini menjadi pemberat timbangan mizan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dan tadabbur Quran kita setiap hari Rabu menjadi sebab Allah jadikan Quran sebagai rahmat, pemberi syafaat bagi setiap di antara kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr أنا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Mungkin ini ada beberapa yang join Zoom-nya terlambat. Mungkin bisa disimpulkan Pak Ustadz dari ayat 150 sampai 155. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ari. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ringkasan pembahasan kita hari ini adalah bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah kembali dari perjumpaan dengan Tuhannya selama 30 hari yang disempurnakan menjadi 40 hari. Ketidakadaan Nabi Musa di tengah Bani Israel karena perjumpaan dengan Tuhannya, dan di saat itulah Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, di dalamnya ada petunjuk. Ada seorang Bani Israel bernama Samiri yang kemudian membuat patung anak sapi dari emas yang bisa mengeluarkan bunyi, bisa mengeluarkan suara. Lalu ia mulai memprovokasi, mulai menyeru Bani Israel agar menjadikannya sebagai sembahan ilah yang mereka sembah selain Allah. Bahkan berkata, "Hadza ilahu Musa," ini adalah Tuhannya Nabi Musa, tapi dia lupa akan Tuhannya. Apa yang terjadi? Ya, Bani Israel dengan mudahnya kemudian menyembah patung anak sapi. Padahal di tengah-tengah mereka masih ada Nabi Harun alaihissalam. Di tengah-tengah mereka masih ada kakaknya Nabi Musa, abangnya Nabi Musa, mengingatkan mereka, memperingatkan mereka agar tidak menjadikan patung anak sapi itu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak mengindahkannya, bahkan hendak membunuh Nabi Harun alaihissalam. Musa ketika kembali mendapatkan realita fakta benar-benar bahwa umatnya itu menyembah patung anak sapi selain Allah. Saking murkahnya Nabi Musa, beliau lemparkan alwah Taurat, lembaran-lembaran Taurat dari tangannya, lalu menarik rambut kepala kakaknya Harun. Lalu setelah dia dengarkan fakta beritanya bahwa Harun tidak tinggal diam, dia sudah memberikan nasihat, akan tetapi Bani Israel yang beban bahkan hendak membunuhnya. Saat itulah dia berdoa kepada Allah memohon ampun. Ya, tadi kita sampaikan bahwa ini adab para nabi, mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar, walaupun mereka yang melakukan kesalahan umatnya, tapi Nabi Musa kemudian memohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk saudaranya. Lalu kemudian Allah menerima taubat mereka dengan syarat, yang menyembah patung anak sapi harus dibunuh. Ya. Jadi cara taubatnya Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu ya tidak seperti kita umat Muhammad. Kalau kita melakukan kesalahan maksiat, kita tinggal bersimpu, menangis, menyesali dosa kita di hadapan Allah. Kalau dulu Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, hukumannya murka Allah amat sangat besar kepada mereka. Maka Allah perintahkan mereka bertobat. Cara tobatnya adalah dibunuh. Yang membunuh diri mereka, yang menyembah patung anak sapi itu dibunuh oleh Bani Israel, kerabatnya, istrinya, suaminya yang tidak menyembah patung anak sapi. Setelah itu jamaah dirahmati Allah, Allah ingatkan kepada kita bahwa rahmat Allah itu maha luas. Siapapun yang melakukan kerusakan, siapapun yang melakukan maksiat, kesalahan yang begitu banyak, lalu datang memohon ampun kepada Allah, beriman, memperbanyak amal, Allah Subhanahu wa taala maha penerima taubat, maha luas ampunan dan rahmatnya. Lalu jemaah dirahmati Allah, Allah jelaskan di ayat berikutnya juga bahwa setelah Nabi Musa kemudian redah emosinya, dia mengambil Taurat dan di dalamnya ada banyak petunjuk, ya, ada rahmat bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa Quran itu bagi orang zalim, kalaupun Quran itu dibacakan, kalau dia zalim maka Quran itu tidak menambahkan dirinya kecuali hanya menambah kerugian di sisi Allah.
Quran itu akan berdampak, Quran itu akan menjadi keajaiban, Quran itu akan menjadi keagungan, kemuliaan bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Taha, Quran surah 20, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran itu tidak diturunkan supaya kalian sengsara, tetapi tadzkirah. Quran itu peringatan, pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha. Ketika orang itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup hari ini ayat 150, maaf 155. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa memilih 70 orang dari Bani Israel untuk memohon taubat ampun kepada Allah. Nah, kita sampai di situ. 70 orang ini, apakah mereka kemudian segera kita berikutnya di bagian ke-20 dari surah Al-A'raf ayat 156 dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ringkasannya Mbak Ari. Dan ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup dengan doa. Kami saat ini masih dalam safar di Makassar, hendak masuk ke Bone. Seperti itu Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah ada pertanyaan, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa saja, Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jabatan rahmatullah. Sebaik-baik doa adalah yang kita panjatkan setelah kita beribadah, dan alhamdulillah kita baru saja tadabbur, baca Quran, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ibadah terbaik hari ini kita lakukan. Salah satu ibadah terbaik kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita setelah ini diijabah oleh Allah. Mari angkat kedua tangan kita, kemudian kita mulai dengan istighfar 3 kali, lalu kemudian sama-sama kita berdoa jemaah rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jangan biarkan kami menutup, bubar, meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan, hapuskan, gugurkan setiap dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Siapapun yang sakit di antara kami, jamaah majelis taklim Rabbani, kerabat, sahabat, jamaah majelis taklim Rabbani, karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Rabbana ya Rabban nas adhhib bil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الخير كله ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما آذاك به نبيك صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, karuniakan setiap kebaikan yang pernah diminta baginda Nabi kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karunia lindungi kami ya Allah dari segala bentuk keburukan, kejahatan, fitnah yang pernah dimohonkan perlindungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Allahumma ya Allah, segerakan pertolongan untuk saudara kami di Palestina. Unsurhum ya nasirul madlumin ya rabbal fuqara wal masakin. Ya Allah, segerakan kehancuran bagi penjaga Zionis Israel laknatullah alaihim. Allahumma qtulhum badada wa ahsun adada wa la tughfir minhum ahada. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut nikmat Quran yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan Quran pemberi syafaat bagi kami kelak di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Sampai bertemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Pekan depan insya Allah kita akan melanjutkan sirah nabawiyah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan ibrah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Rabu mendatang. Kita lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Semuanya, Mbak Ipeng terima kasih. Mbak Dede, Mbak Rinjani, Bu Inti. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.